Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang desain satu kelompok. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kurnia Julianti, yang kedua ada Putri Nurhasana, yang ketiga ada Niken Mawarni, yang keempat ada Echa Yulia Natalia, yang kelima ada Dede Suhada, dan yang keenam saya Fadilatul Aulia sebagai moderator. Baik, selanjutnya akan dimulai oleh teman kelompok saya untuk menyajikan hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian desain satu kelompok. Menurut Silen, desain penelitian adalah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain ini oleh Christensen disebut sebagai one group after only design. Desain ini hanya melibatkan satu kelompok yang diberikan manipulasi. Kemudian, setelah jangka waktu tertentu, diukur responnya sebagai pengukuran fitting. Simbol desain ini adalah X sebagai manipulasi dan O sebagai pengukuran. Ari Kunto mengatakan bahwa one group pretest post-test design adalah kegiatan penelitian yang memberikan tes awal atau pretest sebelum diberikan perlakuan. Setelah diberikan perlakuan, barulah memberikan tes akhir atau post-test. Jenis-jenis desain satu kelompok. Menurut Harris et al. Dan Sadis Campbell dan Cook, terdapat beberapa bentuk dari rancangan eksperimen satu kelompok. Yang pertama yaitu rancangan eksperimen satu kelompok hanya menggunakan pasca test atau the one group post test only design. Rancangan eksperimen ini hanya melibatkan satu kelompok yang diberi perlakuan. Para subjek penelitian dalam kelompok tersebut hanya diberi pasca tes dan tidak diberikan prates, sehingga rancangan ini sangat lemah karena peneliti hanya mengetahui hasil pengukuran setelah diberikan perlakuan. Dengan demikian, efektivitas perlakuan tidak dapat diketahui secara pasti karena satu-satunya pengukuran yang dilakukan hanya pasca tes, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan pengukuran lainnya. Kedua, rancangan eksperimen satu kelompok dengan prates dan pasca-tes atau the one group pretest post-test design. Rancangan eksperimen ini sudah lebih baik dibandingkan rancangan pertama, namun masih memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya kelompok kontrol untuk membandingkan hasil pengukuran pasca-tes. Yang ketiga yaitu rancangan eksperimen satu kelompok dengan 2 kali prates, 1 kali pasca-tes. Rancangan eksperimen ini tetap menggunakan satu kelompok yang diberikan perlakuan oleh peneliti, namun menerapkan 2 kali prates. Penerapan prates sebanyak 2 kali ini untuk memastikan konsistensi kondisi kejiwaan subjek penelitian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Niken Mawarni. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu jenis-jenis desain satu kelompok. Yang keempat, yaitu rancangan eksperimen satu kelompok dengan prates dan pasca-tes menggunakan variabel tergantung yang tidak equivalent atau the one group pretest post-test design using a non-equivalent dependent variables. Rancangan ini terlihat mengandung bias, yaitu adanya bagian dari variabel tergantung yang tidak dikendalikan oleh peneliti, sehingga perubahan perilaku tidak dapat dipastikan oleh perlakuan karena ada kemungkinan efek dari bervariasinya atau tidak ekuivalennya variabel tergantung pada setiap subjek penelitian. Yang kelima yaitu the remove treatment design. Rancangan ini menambahkan pengukuran pasca tes ketiga ke desain one group pretest post-test dan kemudian menghilangkan perlakuan sebelum pengukuran terakhir dibuat. Keuntungan dari rancangan ini adalah memungkinkan seseorang untuk menguji hipotesis tentang hasil dengan adanya perlakuan dan tidak adanya perlakuan. Yang keenam,
The repeat treatment design. Keuntungan dari rancangan ini adalah menunjukkan reproduktivitas dari hubungan antara intervensi dan hasil. Hal ini disebabkan rancangan ini pada awal menerapkan prates, kemudian subjek peneliti diberikan perlakuan. Setelah itu, subjek penelitian diberikan pasca tes. Selanjutnya, perlakuan dicabut dan selang beberapa waktu, subjek penelitian diberikan pengukuran lagi. Kemudian, subjek penelitian diberikan perlakuan sejenis untuk kedua kalinya dan efeknya diukur kembali. Yang selanjutnya yaitu kelebihan desain satu kelompok. Kelebihan rancangan satu kelompok adalah hanya menggunakan satu kelompok penelitian yang kemudian diberikan perlakuan, sehingga rancangan satu kelompok tersebut dapat digunakan apabila subjek penelitian yang terlibat berjumlah sedikit, atau tidak kemungkinan menggunakan dua kelompok peneliti atau kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selain itu, kelebihan lain dari rancangan satu kelompok adalah terjaminnya homogenitas atau keseragaman karakteristik subjek penelitian. Baiklah, materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Kurnia Juliati. Di sini saya akan kekurangan dari desain satu kelompok. Terkait keterbatasan dan rancangan eksperimen satu kelompok, pada dasarnya sudah dijelaskan oleh Campbell dan Stanley pada tahun 1963 dan Knapp pada tahun 2016. Terdapat beberapa argumentasi bahwa rancangan satu kelompok tidak disarankan untuk digunakan. Nah, alasan yang pertama yaitu sejarah atau historinya. Artinya, ketika subjek penelitian diberikan perlakuan oleh peneliti, sangat mungkin subjek penelitian juga memperoleh perlakuan dari pihak lain yang berasal dari kehidupan subjek. Nah, serta tidak diketahui dan tidak dapat dikendalikan oleh peneliti. Dengan demikian, perubahan perilaku yang terjadi pada diri subjek tidak diketahui secara pasti apakah berasal dari perlakuan yang diberikan oleh peneliti atau disebabkan oleh perlakuan lain tersebut. Nah, yang kedua, kematangan subjek penelitian atau yang disebut dengan maturation. Ancaman yang bisa terjadi pada rancangan eksperimen satu kelompok sebenarnya juga bisa terjadi pada rancangan lain adalah kematangan subjek penelitian. Kematangan subjek penelitian adalah perkembangan kondisi kejiwaan subjek selama penelitian berlangsung. Misalkan, perkembangan pola pikir, moral, perasaan dan afeksi, emosi, serta dinamika kejiwaan yang lain. Oleh karena itu, perubahan perilaku pada diri subjek tidak diketahui secara pasti berasal dari perlakuan oleh peneliti atau kematangan subjek penelitian. Selanjutnya, yang ketiga, ada pengukuran. Apabila peneliti menggunakan alat ukur yang sama pada pretest dan posttest, maka terjadi pengulangan. Terdapat potensi subjek penelitian mengingat butir pernyataan atau pertanyaan pada alat ukur tersebut. Apabila ada potensi subjek penelitian mengingat kembali, maka jawaban yang berkaitan yang diberikan oleh subjek penelitian pada dua pengukuran tersebut berpotensi direkayasa, sehingga skor tampak atau skor yang muncul pada hasil pengukuran bukan merupakan skor yang sesungguhnya. Dengan demikian, skor pengukurannya pun tidak akan akurat dan tidak dapat dipercaya. Yang keempat, ada regresi statistika atau yang sering disebut dengan regression of the mean atau yang disingkat dengan RTM. Regresi statistika ini adalah pergeseran skor pada subjek penelitian mendekati rata-rata. Regresi statistika ini kemudian dapat menyebabkan bias pada skor subjek penelitian, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti efek dari perlakuan yang diberikan oleh peneliti. Dari yang terakhir ada seleksi. Rancangan eksperimen satu kelompok tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan seleksi pada subjek penelitian. Sehingga peneliti cenderung menggunakan subjek penelitian seadanya. Pada kondisi demikian, maka peneliti tidak mungkin melakukan pengendalian bias terhadap subjek penelitian yang seadanya tersebut. Artinya, ketidakadaan seleksi subjek pada penelitian menyebabkan peneliti tidak melakukan random assessment, sehingga kondisi subjek penelitian berpotensi terkontaminasi oleh variabel bias. Pada dasarnya, random assessment
membantu penelitian untuk memberikan kesempatan yang sama pada setiap sampel penelitian untuk berada pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Dengan demikian, karakteristik sampel penelitian akan menyebar secara merata. Pada akhirnya, variabel bias yang berupa perbedaan individu dapat diminimalisasi. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Eca Yuli Natalia, NPM 21811034. Saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan dari rancangan pengingat sejarah pembagian rancang upacara variabel bias variabilitas yang tinggi. Nah, persoalannya ini yaitu sebagai peneliti dengan mudah memiliki rancangan statistika mengendalikan variabel bias yang bisa muncul dalam penelitian, sehingga hasil penelitiannya pun menjadi kurang akurat dan tidak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Nah, pilihan apabila karakteristik sampel penelitian yang dibutuhkan sangat sulit ditemui karena berjumlah sedikit. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan bila ada yang ingin bertanya, silahkan kirim pertanyaannya di dalam grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.